Oh ini reference. Katanya ini lapor Pak. Lapor Pak. Jadi, jadi, ya, jadi yang dipotong gaji siapa? Kan gue nanya tadi, bahannya ini, iya katanya. Udah saya tanya. Nanti saya pusat Pak. Hah? Udah yang pusat? Pusat ya, salah. Pusatnya gimana? Ini coba. Itu push down. Pusat ini. Gampang pusatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke acara diskusi ini. Jumpa pers atau diskusi untuk saya sih. Maaf selama berapa minggu kita absen? 2 minggu ya? 2 minggu absen karena ada kegiatan yang mesti dikerjakan di luar. Ini kita mulai dari apa? Ini ya, Mas. Ini dari itu ya, dari Q&A, dari apa? Lapor Pak ya. Oke, saya buka dari dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke lapor Pak. Banyak banget. Nomor 1, apakah Kemenkeu benar akan mengenakan cukai pokok sekali pakai dan tisu basah? Ini yang gue diketawain ya. Cukai pokok dan tisu basah. Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat. Jadi saya acuannya sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi yang stabil, saya nggak akan nambah pajak tambahan dulu. Ketika ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih, baru kita pikir pajak-pajak tambahan. Betul nggak, Bu? Anda kan itu, saya melanggar versi bab ini pandangan orang pajak nggak? Ikut arahan Menteri. Kita ikut arahan Menteri. Jadi yang berkuasa saya rupanya. Jadi sama, ini pandangan seperti itu. Nggak berubah. Terus yang kedua, kapan redenominasi rupiah akan diterapkan? Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti Gubernur Bank Sentral atau BI yang akan menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena emang sudah masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Jadi kami hanya menaruh di situ aja. Kalau nantinya strategi Anda apa? Saya nggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu. Ini apa? Oh ini reference. Katanya ini lapor Pak. Lapor Pak. Jadi yang dipotong gaji siapa? Kan gue nanya tadi, bahannya ini, iya katanya. Udah saya tanya. Nanti saya pusat Pak. Hah? Udah yang pusat? Pusat ya, salah. Pusatnya gimana? Ini coba. Itu push down. Pusat ini. Gampang pusatnya. Jadi balik ya tadi ke lapor Pak ya. Ada isu kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah ya. Terdapat pengaduan masyarakat terkait kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah, antara lain pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak disetorkan tepat waktu dan atau tidak disetorkan ke kas negara. Wah, boleh juga nih. Jadi kita udah tindak lanjuti berdasarkan analisis atas aduan kepatuhan perpajakan, perilaku bendahara pemerintah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Dalam bahasa yang dilaporkan, DJP telah berkoordinasi dengan Pemda Bangkalan dengan menyampaikan bukti permulaan dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh bendahara pemerintah. Selama ini DJP melakukan upaya peningkatan kompetensi perpajakan bendahara pemerintah sehingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Status perkara saat ini adalah bendahara pemerintah sedang dituntut pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Negeri. Langkah strategis dalam mengantisipasi risiko ketidakpatuhan bendahara pemerintah, DJP telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk penanganan tindak pidana yang terjadi. Kerjasama tersebut akan diatur dalam MOU sebagai upaya mencegah kebocoran penerimaan negara. Langkah berikutnya, DJP membentuk forum koordinasi pengawasan kepatuhan pajak yang melibatkan DJPK, DJP
PK, DJPB Penyelenggaraan, Kemendagri dan BPKP untuk pertukaran data dan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Oke, jadi itu memang ada temuannya rupanya, sedang kita proses ya. Itu bukan pegawai kita ya, pegawai Pemda ya? Dari Pemda ya. Dari mana? Bangkalan. Dari siapa? Kampungnya Sekjen. Yang berikutnya, isu pengaduan masyarakat mengenai penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK. Itu ada 79 laporan nih. Tindak lanjutnya hasil konfirmasi kepada para pelapor. Pelapor merasa petugas pajak tidak komunikatif dan menyampaikan akan ada pemeriksaan dengan risiko kurang bayar pajak yang lebih besar. Pelapor juga merasa petugas pajak ya kurang efektif dalam berkomunikasi sehingga dimungkinkan wajib pajak menjadi salah paham dengan mengartikan SP2DK sebagai sesuatu yang memaksa atau merupakan tagihan pajak. Tindak lanjutnya untuk DJP, rebranding istilah pengawasan wajib pajak SP2TK dengan istilah yang lebih persuasif dengan disertai edukasi, sosialisasi, dan publikasi intensif kepada wajib pajak. Jadi istilahnya apa, Bu? Namanya tetap SP2DK, Pak. Tapi Wajib pajaknya diberitahu bahwa SP2DK itu bukan tagihan pajak, tapi melainkan Oh. sebuah permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang ada. rebrand kan biasanya nggak ada ganti nama, enggak ya? SP2DK ada permintaan, Pak. Kan ada PM-nya siapa? Kan Menteri Keuangan yang bikin. Anda nggak usulin? SP2DK mau diganti nama, Pak. Nggak, terserah Anda. Kalau di rebrand kan namanya sama, gimana rebrandnya? Rebranding pemahaman kepada wajib pajak bahwa SP2DK itu bukan tagihan, tapi sebuah Kalau gitu jangan rebranding, sosialisasi. Kalau rebrand enggak, rebrand kan nama rebrand kan ganti nama ya harusnya ya. Betul nggak, Bu? Si Afe mana? Nggak ada yang nggak datang si Afe. Tuh, Ben Afe nggak datang. Lagi di jalan, hujanan dia. Jo, rebrand apa Jo? Dalam pengertian lu Jo? Ganti nama lu. Coba Mbak, rebrand apa Mbak? Ganti nama kan, salah lu. Jadi lu bikin sosialisasi lebih, kalau dengan nama yang sama SP2DK yuk gitu. Terus kita melakukan peningkatan kompetensi komunikasi dan layanan bagi AR petugas pajak ya, penguatan profiling pegawai sebelum diangkat sebagai account representatif, melakukan investigasi untuk memastikan pelanggaran administratif atau pidana yang terjadi, untuk Ijen melakukan pengawasan secara berkala terhadap AR. Cuma itu. Cuma dua itu. Lo bikinnya nggak menarik banget, cuma dua itu. Mana lanjut apa? Oh, itu bea cukai. Yang Balpres ya. Ini untuk bea cukai, pengaduan masyarakat mengenai maraknya peredaran pakaian bekas atau Balpres dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini kan sudah kita lakukan ya penangkapan penahanan barang-barang itu. Selama kurun 2024 sampai dengan 2025, Bea Cukai telah melakukan penindakan atas komoditi Balpres sebanyak 17.200 bal, sama dengan 1.720 ton atau sekitar 8,6 juta lembar pakaian. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari wilayah pesisir, perbatasan darat hingga perbatasan laut. Terus langkah strategisnya apa? Selain pengetatan itu pengawasan ya, Menteri Keuangan telah berkomunikasi dengan Menteri UMKM serta asosiasi. Oh ini Pak, ya. Jadi gini, kan saya selalu komplain itu Balpres, saya tangkap barangnya, orangnya nggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya, itu mahal tuh berapa ya? Satu kontainer tuh sekitar 12 juta kalau nggak salah, 12 juta rupiah.
rugi, habis itu ngasih makan orang yang ditahan, rugi besar kita. Jadi kita rubah. Wah Yudi ada tuh main lo di sini Yud. Kok jadi muda sekarang lo? Jadi kita berpikir-pikir gimana mecahin masalah itu. Jadi kita ngomong sama AGPI ya. AGTI, Aceh Garment Tekstil Indonesia, katanya ini juga atas arahan presiden, itu mesti dimanfaatkan katanya. Jangan dibakar begitu aja. Kita pikir-pikir gimana Pak, boleh nggak kita cacah ulang? Boleh katanya. Jadi kita ketemu dengan AGTI, menawarkan bisa nggak mereka mencacah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka sudah mau, ada beberapa pengusaha yang udah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka ya, dipastikan ya Pak ya. Jadi langsung ketok palu, langsung jalan. Jadi yang di gudang-gudang itu dikeluarin semuanya, di tempatnya juga kosong. Jadi itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang atau dan lain-lain. Nanti ya UMKM akan bisa memakai sebagai bahan dengan biaya yang lebih murah. Saya juga sudah bicara dengan dengan Menteri UMKM ya, Pak Maman ya, Pak Maman beliau setuju dengan kerjasama seperti ini karena nanti UMKM yang tahu namanya kan nama UMKM-nya beliau. Kalau saya kan nggak tahu, nanti distribusi ke UMKM-nya lewat Pak Menteri UMKM itu. Yang berikutnya under invoicing. Kok ini? Yang saya waktu itu datang ke Surabaya, ternyata betul ada under invoicing. Itu $5 yang pendek, $7 yang panjang. Saya pikir saya salah baca, 5.000 sama 7.000, rupanya enggak, 5 sama 7. Saya iseng-iseng tes cek di marketplace, ada yang 50, ada yang 35 juta. Cuman yang lebih murah mungkin berapa juta aja kelihatannya. 1,5 punya teman lo kali. Dimurah-murahin sama dia. Tapi harganya bervariasi tergantung kualitasnya. Kalau yang saya lihat kualitasnya kemarin amat baik. Ini tebal di kantong-kantong ini, kayak harusnya sih itu bukan barang murah. Tapi sudah dicek harganya berapa. Bukan 100 ribuan. Tapi kalau nggak salah di revalue itu nilainya hampir 500 ribu nilainya. Jadi dari situ kita dapat tax import tambahan 220 juta kalau nggak salah dari satu kontainer itu. Nanti yang lain akan kita diperiksa juga dengan dikenakan hal yang sama, lumayan lah. Dapat income tambahan itu ada banyak kontainer ya. Dan ke depan ke perusahaannya kita kasih suruh saya minta Dirjen Bea Cukai sampaikan declare yang betul apa yang ada dan bayar pajaknya sebelum kami periksa semua impornya dia. Ke depan kita akan monitor perusahaan besar rupanya. Jangan sampai melakukan hal yang sama lagi. Kalau melakukan yang sama, saya akan larang impor dari perusahaan itu. Cuma perusahaan gede kan gampang deteksinya. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan, nama di dunia itunya ada. Jadi itu. Dan ke depan kita akan perketat terus sistem pengawasan di pelabuhan. Jadi under invoicing harusnya nanti ketika mereka buka barang itu kan di lokasi ya. Itu akan bisa diambil fotonya dari Jakarta juga. Jakarta akan bisa monitor apa yang mereka lakukan. Nanti under invoicingnya kita coba terapkan pakai AI supaya jalan. Saya waktu di Surabaya kan lihat lab juga, tempat scanning di Priok juga ada ya. Nanti saya akan tarik ke kantor pusat Bea Cukai sini sehingga yang kerja di lapangan bisa dimonitor oleh kantor Bea Cukai pusat, sehingga kalau main-main lebih susah. Tapi kalau semuanya main cilaka kita, tapi enggak deh. Kita akan terapkan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi Ijen akan melakukan pengawasan dan pendampingan pemeriksaan dokumen dan fisik barang di seluruh pelabuhan utama. Betul nih Pak Ijen? Mana dia? Mau tidur dia?
Betul. Dia akan ngawasin. Jadi gimana caranya? Ada pegawai yang ngawasin, orang Anda ikut. Ada tim kita Pak, yang Bapak bentuk Pak. Udah ada ya? Ada. Itu akan seperti apa? Intinya kita nanti juga melakukan analitik data, periksa, kalau ada anomali kita ikut. Katanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramenya, Semarang juga malam-malam. Kita datang siang, kita salah ya. Tapi siang datangnya dapat satu tuh. Iya. Katanya mereka salah perhitungan. Mereka kasih yang udah rapi, satu jenis barang, supaya kalau dihitung jumlahnya pas. Tapi mereka nggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pintar dikit lah. Jadi ke depan akan lebih serius ya, tim dari Ijen Bea Cukai untuk melihat, Ijen kita ya, Ijen Departemen Keuangan untuk melihat dan mencermati under invoicing dengan lebih serius dari sekarang. Lebih baiklah dengan instrumen yang baik. Mungkin itu ya. Mungkin itu Mas pengantar dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Langsung teman-teman pertanyaan soal bea cukai. Datang-datang langsung nanya. Lu straight time, masih di straight time so? Masih. Wah, lu Makasih, pasti mau mojokin Mas gua bentar lagi nih. Hah? Enggak. Ini Mas Menteri, soal bea cukai yang baju bekas itu udah akan ditetapkan yang akan di blacklist untuk supaya nggak bisa impor lagi selamanya. Terus kedua yang soal rutenya Mas Menteri, kan disebut kemarin lewat Malaysia dan Singapura. Pertanyaannya apakah Singapura itu transit country atau emang sumber juga Singapura dan juga Malaysia. Mungkin ketiga terakhir soal aturan yang akan dibuat untuk pengetatan atau untuk sanksi yang lebih ketatnya, kurang lebih draftnya kalau boleh diceritain poin-poinnya kurang apa aja gitu. Terima kasih Mas Menteri.